wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfi Kalimatusadiah. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait dasar-dasar ekonomi. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Menurut George Grossman, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Sebenarnya ada banyak pengertian dari beberapa tokoh, namun intinya sama, yaitu suatu sekumpulan institusi ekonomi yang memiliki peraturan di mana setiap institusi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian. Yang kedua, perbandingan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Sebelum itu, saya akan membahas pengertiannya. Kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang asas produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu dan swasta. Menurut Milton H. Spencer, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atau private ownership atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Pada sistem ekonomi ini terdapat keluasan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Jadi, dalam sistem ini setiap individu bebas untuk mendirikan dan mengelola perusahaan yang diinginkan tanpa ada campur tangan dari negara atau pemerintah. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sebelumnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sistem ini berbanding terbalik dengan sistem kapitalis, di mana semua produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, jadi masyarakat hanya bisa menjadi pekerja atau buruh. Sistem ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Perbandingan ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Ekonomi kapitalis dimulai dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Lain halnya dengan ekonomi sosialis, harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja atau buruh, di mana semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara. Sedangkan ekonomi Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan bukan mutlak, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai. Sudut pandang Islam tentang harta. Menurut Islam, harta terdiri dari dua elemen, yaitu bersifat rohani dan jasmani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat material, di mana dikenal sebagai mal yang pada dasarnya berarti aset, properti, atau harta apapun yang dimiliki manusia. Sedangkan dimensi rohani seperti pengetahuan dan kebaikan yang berada dalam diri mereka sendiri. Namun, Al-Quran memandang harta dengan pandangan yang realistis, yaitu harta sebagai perhiasan hidup. Ayat Al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya. Jadi, kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat. Penjelasan mengenai hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 20 kali. Di antaranya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 128 dan yang lainnya. Sudut pandang Islam tentang kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditentukan oleh syarak dalam bentuk perlakuan secara khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan untuk menggunakannya secara umum sampai ada larangan untuk menggunakannya. Larangan syarak yang dimaksud adalah dengan gila, keterbelakangan, akal atau idiot, belum cukup umur, ataupun cacat mental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.